Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Arie Dwi Cahyono, NRP 103117 1000 3027 dari Departemen Teknik Elektroautomasi ITS. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang teknik perawatan dan perbaikan. Ada beberapa konten yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama adalah pengertian perbaikan dan perawatan. Yang kedua adalah jenis-jenis perawatan. Kemudian yang ketiga adalah perawatan pada motor listrik. Keempat, perawatan pada generator. Kelima, perawatan pada transformator. Yang keenam adalah perawatan pada PLC. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, perawatan pada alat ukur listrik. Untuk mempersingkat waktu, lebih baiknya kita langsung ke pembahasannya ya. Untuk konten yang pertama yaitu adalah definisi dari perbaikan dan perawatan. Dimulai dari perawatan ya. Yang perawatan itu sendiri secara umumnya dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara rutin agar peralatan atau sistem selalu dalam keadaan siap pakai, sehingga hasil kegiatan atau yang dilakukan dapat hasil yang sangat memuaskan. Itu sendiri adalah pengertian kecil dari perawatan. Untuk pengertian dari perbaikan sendiri itu, perbaikan itu dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti komponen peralatan yang sudah rusak atau sudah harus diganti agar alat tersebut dapat berfungsi sebagai semula. Itu adalah definisi dari perawatan dan perbaikan. Kemudian lanjut ke konten yang kedua, yaitu jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan sendiri itu dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada break maintenance, di mana break maintenance itu adalah perawatan saat sudah terjadi kerusakan pada alat tersebut. Jadi break maintenance itu perawatan jika alatnya itu sudah rusak. Jadi kalau alat sudah rusak baru kita perbaiki itu. Yang kedua adalah preventive maintenance-nya. Preventive maintenance ini adalah perawatan pencegahan. Jadi sebelum, beda sama yang tadi break maintenance, preventive maintenance ini lebih ke arah pencegahan. Jadi sebelum alat itu rusak, kita mencegahnya terlebih dahulu. Itu. Yang ketiga adalah corrective maintenance. Corrective maintenance ini adalah perawatan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakannya dahulu. Kemudian kalau sudah teridentifikasi, maka kita langsung lakukan perawatannya. Nah, itu beberapa jenis-jenis perawatan. Untuk konten yang selanjutnya adalah konten yang ketiga. Konten yang ketiga ini merupakan perawatan pada motor listrik. Motor listrik itu merupakan salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan proses produksi dalam suatu industri. Dalam berbagai kegiatan industri, motor listrik mesti digunakan terus oleh beberapa perusahaan ya. Di dalam dunia industri, berbagai kegiatan industri yang tentunya penuh dengan proses-proses yang ada, motor listrik merupakan salah satu equipment atau peralatan yang sangat penting yang akan digunakan untuk menunjang berbagai proses tersebut. Biasanya motor listrik tersebut digunakan sebagai pemutar pompa, blower ataupun kompresor. Yang pertama adalah current check, di mana pengecekan ini adalah merupakan pengecekan arus listrik yang bekerja pada motor sehingga tidak melebihi batas maksimalnya. Terus yang kedua adalah temperature check, sama dengan namanya temperatur, yaitu pengecekan suhu yang ada di motor sehingga tidak melebihi batas maksimal dan nantinya tidak akan merusak kondisi motor tersebut. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah insulation resistance check, yaitu pengecekan beberapa tahanan isolasi yang ada pada motor tersebut menggunakan sebuah alat yang bernama Megger. Kemudian kita langsung ke perbaikan pada motor. Perbaikan motor listrik sendiri saat terjadi kerusakan terhadap motor itu merupakan motor tersebut mati total dan tidak dapat bergerak atau dijalankan. Pada dasarnya kan sesuai dengan prinsip kerja motor, bahwa gerakan pada motor itu dihasilkan dari induksi elektromagnetik yang terjadi, sehingga jika tidak terjadi putaran, itu nantinya kita yang pertama akan melakukan pengecekan pada lilitannya. Apakah lilitан tersebut atau lilitан pada motor yang menghasilkan induksi elektromagnetik itu dalam kondisi baik atau tidak.
Kemudian ada beberapa jenis kerusakan pada motor listrik. Yang pertama adalah rewinding. Ini merupakan suatu kerusakan yang cukup parah ya pada motor listrik. Karena kerusakan ini harus perbaikannya itu harus kita ngelilit ulang dari awal motor listrik tersebut. Terus yang kedua adalah penggantian bearing. Maka penggantian bearing ini akan bisa menimbulkan vibrasi pada motor, bahkan dapat menyebabkan motor mengalami short circuit. Yang ketiga ada balancing motor. Ketika kita melakukan penggantian bearing, maka seharusnya kita juga akan melakukan balancing motor. Pada konten selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah perawatan pada generator. Generator itu sendiri adalah merupakan alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada penjelasan kali ini kita akan membahas beberapa perawatan pada generator yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah perawatan 2 mingguan. Contohnya pengecekan kapasitas air radiator, pembersihan ruang generator, running test generator. Terus yang kedua yaitu adalah perawatan bulanan, di mana pada perawatan bulanan ini kita akan melakukan pengecekan air baterai, pengecekan instalasi kabel panel DC. Kemudian yang ketiga adalah perawatan 3 bulanan, yaitu pembersihan filter udara, pembuangan endapan pada tangki bahan bakar, dan pengecekan sistem charging ACCU. Yang keempat adalah perawatan 6 bulanan. Di perawatan 6 bulanan ini itu kita melakukan penggantian oli mesin dan pemfilteran oli. Yang kelima adalah perawatan 12 bulanan atau 1 tahun. Ini merupakan perawatan terakhir yang akan kita lakukan, adalah akan mengganti filter bahan bakar dan mengganti filter udara. Kemudian kita akan melakukan pengecekan grounding. Itu merupakan beberapa perawatan yang akan kita lakukan pada generator. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas pengetesan pada generator. Pada generator kita akan menemukan dua macam pengetesan, yaitu pengetesan dengan beban dan pengetesan tanpa beban. Pengetesan tanpa beban itu sendiri merupakan pengetesan atau menguji keluaran generator pada saat tidak ada beban sama sekali, sehingga kita akan melihat karakteristik murni dari keluaran generator tersebut. Itu merupakan pengertian dari pengecekan tanpa beban. Kemudian kalau pengecekan dengan beban merupakan generator dihubungkan terlebih dahulu ke beban, kemudian kita mengukur masukan dari motor tersebut dan keluaran pada generator. Konten berikutnya adalah konten kelima kita dalam video ini, yaitu kita akan membahas atau menjelaskan tentang perawatan pada transformator. Perawatan pada transformator itu sendiri ada 3 bagian. Yang pertama adalah pemeriksaan template trafo. Sebelum kita melakukan pekerjaan atau pemeliharaan trafo, kita akan melakukan prosedur pelaksanaan pekerjaan yang pertama, yaitu kita akan mendata spesifikasi teknis dari trafo tersebut dan akan mengamatinya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan secara visual. Pemeriksaan secara visual itu sendiri meliputi pengecekan pada tangki dari kebocoran, terus kemudian pengecekan baut-baut, pengecekan valve udara, dan lain-lain lah. Intinya kita akan melakukan pengecekan secara visual. Yang ketiga adalah pengukuran nilai tahanan isolasi. Setelah kita melakukan pengecekan secara visual, maka kita akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran nilai tahanan isolasi yang ada pada trafo dengan menggunakan Megger, sehingga nantinya kita akan dapat mengetahui jenis kerusakan dan bagian mana yang rusak pada trafo tersebut. Kemudian langsung saja kita ke pengujian trafonya ya. Ada beberapa tipe pengujian pada trafo. Yang pertama adalah pengujian tahanan isolasi 3 fasa. Pengujian ini merupakan pengukuran dengan suatu alat ukur insulation tester untuk memperoleh hasil tahanan isolasi trafo. Yang kedua adalah pengujian rasio tahanan isolasi. Pengujian ini merupakan pengujian indeks polarisasi bertujuan untuk memastikan peralatan tersebut layak dioperasikan atau tidaknya. Terus kemudian yang ketiga adalah TTR. TTR ini singkatan dari Transformer Tune and Ratio dan Vector Group.
Terus kemudian yang keempat merupakan pengukuran tahanan belitan. Terus yang kelima merupakan pengukuran rugi-rugi tanpa beban. Dan yang keenam adalah pengukuran rugi-rugi beban penuh. Dan terakhir yaitu kita akan melakukan pengujian test withstand and test indas. Berikutnya adalah konten ke-6 kita pada video kali ini yang akan membahas tentang perawatan PLC. Kita tahu sendiri kan, PLC itu didesain agar berdaya tahan tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan akan mengalami malfunction jika tidak dipelihara dengan baik. Contohnya seperti konektor-konektor pada terminal I/O yang udah kendur, terus kemudian skrup yang longgar setelah pemakaian yang lama, debu pada komponen. Itu merupakan contoh-contoh hal yang harus kita jaga ya pada PLC sehingga PLC itu tidak akan mengalami malfunction. Kemudian ada beberapa faktor ya yang perlu diperhatikan dalam perawatan PLC. Yang pertama adalah kondisi instalasi PLC yang harus terhindar dari beberapa hal. Contohnya dari paparan sinar matahari langsung. Terus yang kedua adalah suhu ruangan di atas 55 derajat Celcius. Yang ketiga adalah oli dan yang terakhir adalah air. Kita harus menjauhkan PLC dari benda-benda dan hal-hal tersebut agar tidak mengalami malfunction. Yang kedua adalah power supply. Apabila supply tegangan jatuh di bawah 85% selama 10 ns untuk power supply DC atau 2 ms untuk power supply DC, PLC akan berhenti beroperasi dan semua output akan off. Maka kita harus benar-benar menjaga power supply-nya agar tidak terjadi ke-offan pada PLC tersebut. Yang ketiga adalah baterai PLC. Biasanya terdapat baterai ya yang bertahan itu selama 5 tahun untuk membackup data. Sedangkan pada mesin-mesin yang lain itu data di backup itu pada kapasitor di RAM yang dapat bertahan cuma 20 hari. Kemudian adalah kita langsung ke prapemeliharaannya. Yang dimaksud dengan pemeliharaan pada PLC itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pemeliharaan harian. Pemeliharaan harian adalah pemeliharaan yang dilakukan setiap hari selama PLC pneumatik digunakan, baik siang maupun malam. Contoh kegiatannya adalah memeriksa kondisi alat setiap akan dioperasikan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang ketiga, mencegah terjadinya beban lebih. Yang kedua adalah pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala itu sendiri pada PLC itu pemeliharaannya itu udah terjadwal. Contohnya itu mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Contoh kegiatan pemilihan berkala ini adalah yang pertama adalah pemeriksaan atau pengecekan kondisi PLC pneumatik, baik posisinya, kondisinya, maupun infrastrukturnya. Yang kedua adalah penyetelan baut konektor yang kendor, kabel-kabel dan sebagainya, agar tidak terjadi kerusakan pada PLC. Nah, kemudian kita akan membahas kelebihan perawatan PLC. Yang pertama adalah memperpanjang masa pemakaian PLC. Yang kedua adalah mencegah kerusakan pada PLC. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya error saat pemakaian PLC. Dan yang keempat adalah menjaga kondisi PLC dalam keadaan bagus saat digunakan dan tidak akan terjadi kendala sedikit pun. Nah, itu merupakan pembahasan tentang perawatan PLC ya pada konten ke-6. Kita akan lanjut ke konten ke-7. Pada konten ke-7 ini adalah konten terakhir pada video kita kali ini ya. Dimana konten ke-7 ini kita akan membahas perawatan alat ukur listrik. Kita sendiri sudah tahu kan, alat ukur listrik itu ada beberapa macam. Yang pertama kita bahas adalah perawatan ohmmeter. Ohmmeter itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik pada rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik pada sebuah konduktor. Besarnya satuan hambatan yang diukur oleh alat ini dinyatakan dalam ohm. Berikut merupakan tips atau cara merawat ohmmeter. Yang pertama adalah simpan ohmmeter pada tempat yang kering. Kemudian jangan simpan ohmmeter pada tempat yang sering terkena getaran karena nanti akan mempengaruhi pada hasil kita melakukan pengecekan. Yang ketiga adalah bersihkan ohmmeter menggunakan kain yang lembut. Yang keempat adalah sebelum menggunakan ohmmeter sebaiknya melakukan kalibrasi pada zero adjustment. Yang kedua adalah perawatan kWh meter. KWh meter itu sendiri adalah alat yang digunakan oleh pihak PLN
untuk menghitung besarnya penggunaan daya oleh konsumen. Alat ini umumnya ya dijumpai di masyarakat. Bagian utama dari suatu kWh meter merupakan kumparan tegangan, kumparan arus, piringan aluminium, magnet tetap yang bertugas menetralkan piringan aluminium dari induksi medan, magnet, dan gear mekanik yang mencatat sejumlah perputaran piring aluminium. Nah, kemudian kita akan membahas tips atau cara merawat kWh meter. Yang pertama adalah bersihkan penutup kWh meter menggunakan kain kering yang lembut sampai bersih. Yang kedua, penutupan kWh meter sebaiknya dibersihkan secara teratur. Yang ketiga, jangan menggunakan benda tajam untuk membersihkan kWh meter, nanti bisa merusak kWh meternya. Yang keempat adalah jangan menggunakan kain yang basah atau lembab untuk membersihkan kWh meter, nanti bisa terjadi keeroran ya pada kWh meternya. Yang terakhir adalah memasukkan benda basah apapun ke dalam kWh meter itu tidak boleh. Kemudian adalah perawatan kilometer. Kilometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik baik arus DC ataupun AC tanpa mengganggu rangkaian listriknya ya. Tips-tips dari merawat kilometer yang pertama adalah jangan meletakkan kilometer dalam sebuah medan magnet yang sangat kuat. Kedua, jangan membersihkan kilometer dengan cairan pelarut. Ketiga, jangan meletakkan kilometer pada tempat yang sering bergerak. Yang keempat, jangan meletakkan kilometer di bawah terik matahari. Kemudian, simpan pada tempat yang sejuk. Nah, yang keempat adalah perawatan ampermeter. Ampermeter itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, baik untuk arus DC ataupun arus AC. Tips merawat ampermeter yang pertama adalah jangan dikenai masukan melebihi batas ukuran yang diizinkan. Yang kedua adalah jangan meletakkan ampermeter pada tempat yang sering bergetar. Yang ketiga adalah jangan meletakkan ampermeter dalam sebuah medan magnet yang sangat kuat. Yang keempat adalah jangan meletakkan ampermeter di bawah terik matahari, simpan pada tempat yang sejuk. Yang kelima adalah perawatan voltmeter. Voltmeter itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik tertutup. Nah, berikut merupakan tips merawat voltmeter. Yang pertama adalah memeriksa polaritas. Apabila polaritas terbalik maka akan menyebabkan voltmeter menyimpang dan dapat merusak jarum. Yang kedua adalah hubungkan voltmeter secara paralel terhadap rangkaian atau komponen yang akan diukur. Yang ketiga adalah melakukan pengecekan terhadap kabel prop apakah masih berfungsi dengan baik. Yang keenam adalah perawatan Megger. Megger ini sering kita sebut pada pembahasan konten sebelumnya. Megger ini berfungsi sebagai pengukuran tahanan isolasi dari alat-alat listrik maupun instalasi-instalasi. Output dari alat ukur ini umumnya merupakan tegangan tinggi arus searah. Megger ini sering digunakan petugas dalam mengukur tahanan isolasi antara lain. Untuk yang pertama adalah kabel instalasi pada rumah-rumah atau bangunan. Yang kedua adalah kabel tegangan tinggi dan rendah. Yang ketiga adalah transformator. Nah, tips merawat Megger adalah yang pertama adalah jaga kebersihan dan kelembaban permukaan alat. Kedua adalah gunakan kain yang lembut untuk membersihkan. Yang ketiga adalah pemeriksaan kabel secara periodik dapat dilakukan setiap 6-12 bulan sekali. Nah, terus yang keempat adalah baterai. Baterai harus diganti dengan yang baru apabila respon lampu LED pada Megger ini sudah tidak cepat. Itu sangat penting. Yang ketujuh adalah perawatan wattmeter. Wattmeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur power listrik atau rate supply energi listrik dalam satuan watt untuk rangkaian atau sirkuit apapun. Tips merawat wattmeter adalah pemeriksaan polaritas. Yang kedua adalah melakukan pengecekan terhadap kabel prop. Yang ketiga adalah jika jarum tidak kembali ke posisi 0 maka dilakukan pengecekan pada bagian pegasnya. Terus yang kelima, jangan meletakkan wattmeter dalam sebuah medan magnet yang sangat kuat. Nanti itu akan mempengaruhi hasil dari pengecekannya. Perawatan osiloskop. Osiloskop itu sendiri adalah alat ukur yang menunjukkan dari sinyal listrik dengan menunjukkan grafik dari tegangan terhadap waktu pada layarnya. Berikut tips merawat osiloskop, yaitu yang pertama jangan menggunakan ketika casingnya terbuka, selalu digunakan pada jala-jala listrik yang memiliki 3 kabel. Kemudian yang ketiga adalah jangan menghubungkan prop osiloskop dengan bagian yang panas. Yang terakhir adalah perawatan multimeter. Multimeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur listrik dengan voltmeter, hambatan listrik ohm, meter juga arus listrik ampere. Nah, alat ini sering kita jumpai ya. Kita juga sering menggunakannya. Tips merawat
multimeter yang pertama adalah jangan dikenai masukan melebihi batas waktu. Itu tidak diizinkan sama sekali, nanti bisa merusak multimeter itu sendiri. Jangan digunakan pada jalur yang terhubung dengan peralatan yang menghasilkan tegangan induksi. Yang ketiga adalah jangan digunakan ketika multimeter atau kabel probe rusak. Yang keempat, pastikan penggunaan fuse yang diizinkan. Yang kelima adalah pastikan pertahanan jari-jari tangan pada pelindung jari. Nah, itu merupakan konten terakhir kita pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.